Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah aktivis anti korupsi asal Lamongan, Rinto Junaidi, yang menyerukan hukuman mati bagi para pelaku korupsi tersebut. Rinto Junaidi, yang selama ini dikenal vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, menilai bahwa korupsi dalam skala besar seperti ini merupakan kejahatan luar biasa yang harus mendapat hukuman maksimal. Angka kerugian yang mencapai Rp193,7 triliun bukan sekadar angka. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, yang dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat. Koruptor seperti ini pantas dihukum mati, tegas Rinto kepada media. Kasus ini bermula dari temuan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Para tersangka diduga melakukan berbagai praktik penyimpangan, termasuk penggelembungan biaya impor minyak mentah melalui perantara dengan harga tinggi, meskipun seharusnya dapat mengutamakan pasokan dari dalam negeri. Selain itu, ditemukan pula praktik manipulasi biaya transportasi dan penyalahgunaan wewenang dalam distribusi bahan bakar. Akibatnya, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp193,7 triliun, yang menurut Kejaksaan Agung merupakan angka sementara dan bisa bertambah seiring dengan penyelidikan lebih lanjut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyebutkan bahwa kasus ini merupakan salah satu bentuk korupsi terbesar yang pernah terjadi di sektor energi Indonesia. Kerugian sebesar ini sangat berdampak pada ekonomi negara dan masyarakat. Kami terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, ujar Harli dalam konferensi pers. Rinto Junaidi menegaskan bahwa korupsi dalam skala besar seperti ini harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang tidak cukup hanya dengan hukuman penjara. Menurutnya, hukuman mati dapat menjadi solusi agar ada efek jera yang nyata. Jika para bandar narkoba bisa dijatuhi hukuman mati karena merusak generasi bangsa, maka koruptor kelas kakap yang merusak perekonomian negara juga layak mendapat hukuman serupa, katanya. Menurut Rinto, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dalam BUMN seperti Pertamina yang seharusnya lebih transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Kita butuh reformasi besar-besaran dalam tata kelola BUMN. Jika terus dibiarkan, skandal seperti ini akan terus berulang, tambahnya. Besarnya nilai korupsi di Pertamina tentu memiliki dampak yang luas bagi perekonomian nasional dan masyarakat. Dana sebesar Rp193,7 triliun yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat malah menguap akibat praktik korupsi. Anggaran sebesar ini bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya. Bayangkan berapa juta rakyat yang dirugikan akibat tindakan segelintir elit yang tamak ini, ujar Rinto. Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan BUMN, serta melaporkan indikasi korupsi jika menemukan kejanggalan dalam kebijakan maupun pengelolaan keuangan negara. Saat ini, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini dan telah menetapkan 7 tersangka dari berbagai level manajemen di Pertamina. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Rinto Junaidi menutup pernyataannya dengan harapan besar kepada aparat penegak hukum agar kasus ini benar-benar diusut tuntas tanpa ada intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Jika kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, ini saatnya membuktikan bahwa hukum benar-benar tajam ke atas, bukan hanya ke bawah, pungkasnya. Desakan hukuman mati menguat, akankah diterapkan? Desakan agar para tersangka kasus korupsi Pertamina dihukum mati semakin menguat. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis anti korupsi, hingga tokoh nasional, mendukung langkah ini sebagai efek jera bagi pelaku korupsi besar. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Santoso, menilai bahwa dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
hukuman mati memang bisa diterapkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi atau bencana. Kita melihat dampak dari korupsi ini begitu luas, menggerogoti perekonomian negara dan merugikan rakyat kecil. Dengan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah, bukan tidak mungkin kasus ini bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime yang pantas mendapat hukuman mati, kata Prof. Budi dalam sebuah seminar hukum. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan hukuman mati harus melalui proses peradilan yang transparan dan adil. Dukungan dari DPR dan pemerintah. Sejumlah anggota DPR mulai angkat bicara terkait kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor di kasus Pertamina. Anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Zulfikar, menegaskan bahwa hukuman mati bisa menjadi solusi ekstrim untuk memberantas korupsi yang telah menjadi penyakit kronis di Indonesia. Negara ini terus dirugikan oleh mafia korupsi yang bersembunyi di balik jabatan tinggi. Jika kita tidak tegas, mereka akan terus mengulangi modus-modus baru. Jika ada regulasi yang memungkinkan hukuman mati, maka sebaiknya diterapkan, ujarnya dalam rapat dengan Kejaksaan Agung. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati dalam kasus ini. Kita harus melihat aspek legalitas dan kepastian hukumnya, serta mempertimbangkan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk hukuman mati, katanya. Namun, pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah mendukung penegakan hukum seadil-adilnya dan memastikan semua tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal. Respons masyarakat dan ancaman kriminalisasi. Di sisi lain, masyarakat terus mendesak agar tidak ada intervensi politik dalam kasus ini. Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia, meminta agar pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan dan tidak ada celah bagi tersangka untuk lolos dengan hukuman ringan. Kita khawatir ada upaya untuk melindungi pelaku, mengingat beberapa di antara mereka punya kedekatan dengan elit politik dan bisnis. Oleh karena itu, publik harus mengawal kasus ini sampai tuntas, ujar peneliti ICW, Tama S. Langkun. Sementara itu, muncul ancaman kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan hukuman mati bagi para koruptor. Beberapa aktivis mengaku mendapat intimidasi dan ancaman setelah gencar mengkritisi kasus ini. Kami tidak takut, korupsi telah menghancurkan bangsa ini, dan kami akan terus memperjuangkan keadilan, kata Rinto Junaidi. Akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung juga mengindikasikan bahwa akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Sumber internal Kejagung menyebut bahwa beberapa pejabat tinggi di kementerian terkait sedang dalam radar penyelidikan. Kami masih mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pejabat lain. Jika ditemukan bukti kuat, kami tidak akan ragu menetapkan tersangka baru, kata sumber tersebut. Publik pun menunggu langkah tegas dari penegak hukum. Apakah kasus ini benar-benar akan menjadi momen bersejarah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Ataukah akan berakhir seperti kasus-kasus besar lainnya yang akhirnya redup seiring waktu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, satu hal yang pasti, rakyat tidak akan tinggal diam. Masyarakat menuntut keadilan, akankah hukuman mati diterapkan? Seiring dengan desakan hukuman mati bagi para koruptor Pertamina, gelombang aksi unjuk rasa mulai bermunculan di berbagai daerah. Dari Jakarta hingga daerah-daerah lain, ribuan massa turun ke jalan, menuntut keadilan dan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku. Di depan gedung Kejaksaan Agung, puluhan aktivis dari berbagai organisasi anti korupsi menggelar aksi teatrikal, memperagakan bagaimana korupsi merampas hak rakyat. Dalam aksi tersebut, mereka membawa replika uang kertas yang diikat dengan rantai besi, melambangkan bagaimana mafia korupsi mengendalikan ekonomi negara untuk kepentingan mereka sendiri. Kami menuntut hukuman mati, tidak ada ampun bagi para pencuri uang rakyat. Teriak salah satu orator aksi, disambut riuh dukungan dari para demonstran. Dukungan juga mengalir dari berbagai tokoh nasional, termasuk mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menegaskan bahwa jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, kasus serupa akan terus berulang. Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini penghancuran bangsa dari dalam. Jika mereka hanya dipenjara dan nanti bisa bebas, lalu apa jaminannya mereka tidak melakukan hal yang sama? Katanya dalam wawancara dengan media, manuver politik di balik kasus korupsi Pertamina. Di balik hiruk-pikuk tuntutan hukuman mati, muncul dugaan bahwa kasus ini memiliki dimensi politik yang lebih kompleks.
Beberapa pihak menduga ada persaingan di antara elit bisnis dan politik yang ingin menjatuhkan lawan mereka dengan membongkar skandal ini. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Andika Prasetyo, mengatakan bahwa meskipun kasus ini nyata dan harus diusut tuntas, ada kemungkinan kepentingan politik ikut bermain. Jangan lupa, korupsi di sektor energi bukan hal yang baru. Ada kepentingan besar di sini. Jadi, kita harus mengawal kasus ini agar tidak dijadikan alat untuk saling menjatuhkan, tetapi benar-benar sebagai momentum pemberantasan korupsi, ujarnya. Sementara itu, ada rumor bahwa beberapa nama besar yang belum disebut dalam penyelidikan memiliki hubungan erat dengan pejabat tinggi di pemerintahan. Jika nama-nama tersebut benar-benar terungkap, skandal ini bisa menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Ancaman dan perlindungan bagi para whistleblower. Di tengah pengusutan kasus ini, beberapa pihak yang menjadi whistleblower pelapor mulai mendapatkan ancaman. Salah satu mantan pejabat Pertamina yang membocorkan skema korupsi ini kepada penyidik dilaporkan telah menerima intimidasi dan ancaman keselamatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, telah meminta aparat untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa negara harus menjamin keselamatan mereka. Korupsi ini terjadi di jaringan yang sangat kuat. Kita tahu, semakin besar kasusnya, semakin tinggi pula risiko bagi mereka yang berani mengungkapnya. Jangan sampai mereka dibungkam dengan cara-cara kotor, tegasnya. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku telah menerima permintaan perlindungan dari beberapa pihak yang bersedia memberikan kesaksian di pengadilan. Kami memastikan bahwa mereka yang membantu pengungkapan kasus ini akan mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, ujar Ketua LPSK, Hasto Atmojo. Masyarakat menunggu langkah Presiden. Dalam situasi yang semakin panas ini, banyak pihak menantikan sikap tegas dari Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, Jokowi baru mengeluarkan pernyataan normatif bahwa ia mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun, masyarakat menuntut lebih dari itu. Mereka ingin Presiden memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus ini dan bahwa semua pihak yang terlibat, tanpa kecuali, akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Di media sosial, tagar-tagar hukuman mati koruptor menjadi trending topik selama beberapa hari terakhir. Netizen menyoroti bagaimana korupsi di sektor energi telah berdampak langsung pada naiknya harga BBM, yang akhirnya membebani masyarakat kecil. Kami capek dengan janji-janji. Kasus seperti ini selalu muncul, tapi akhirnya hanya dihukum ringan. Kali ini, kami ingin bukti nyata. Tulis seorang pengguna Twitter. Sejumlah analis menilai bahwa jika Jokowi mengambil langkah tegas, seperti menyatakan dukungan eksplisit untuk hukuman mati bagi koruptor kelas kakap, hal itu bisa menjadi warisan besar dalam pemerintahan beliau. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut bisa menimbulkan gejolak politik yang besar. Akankah ada vonis hukuman mati? Saat ini, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan kasus ini. Persidangan bagi para tersangka dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Apakah ini akan menjadi kasus pertama di mana hukuman mati benar-benar diterapkan kepada koruptor di Indonesia? Ataukah para tersangka akan lolos dengan hukuman yang lebih ringan? Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Mereka mengawasi setiap langkah penegak hukum, memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Sidang perdana kasus korupsi Pertamina, drama di ruang pengadilan. Jakarta, sidang perdana kasus mega korupsi di Pertamina akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta. Para terdakwa yang terdiri dari pejabat tinggi Pertamina, pengusaha minyak, hingga oknum birokrat kementerian hadir dengan pengawalan ketat. Puluhan awak media sudah memadati ruang sidang sejak pagi, sementara di luar gedung pengadilan, ribuan demonstran kembali menggelar aksi menuntut hukuman mati bagi para koruptor. Begitu sidang dibuka, suasana langsung memanas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung dengan tegas membacakan dakwaan terhadap para terdakwa, menuding mereka melakukan konspirasi jahat dalam impor minyak mentah dan distribusi bahan bakar yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun. Para terdakwa dengan sadar dan terencana menyusun skema korupsi sistematis, menggelembungkan harga impor minyak, menerima suap dari pengusaha migas asing, dan mengatur tender fiktif yang merugikan negara. Ini adalah kejahatan luar biasa, ujar jaksa dengan suara lantang. Pembelaan terdakwa, kami hanya menjalankan perintah.
Saat giliran para terdakwa berbicara, beberapa dari mereka mencoba menghindari tanggung jawab dengan menyebut bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari atasan. Saya hanyalah bawahan yang menjalankan kebijakan yang sudah ada. Semua keputusan besar ada di level atas, kata salah satu terdakwa, yang merupakan mantan direktur di Pertamina. Namun, jaksa langsung membalas dengan bukti-bukti kuat berupa dokumen transaksi mencurigakan, rekaman percakapan rahasia, serta kesaksian dari beberapa pihak yang sudah bekerja sama dengan penyidik. Salah satu bukti yang menggemparkan persidangan adalah rekaman percakapan antara seorang direktur Pertamina dan seorang pejabat di kementerian yang membahas pembagian, jatah, keuntungan dari proyek impor minyak. Kalau kita bagi 30% untuk atasan, sisanya bisa kita putar lagi buat proyek berikutnya. Yang penting aman di atas, kata suara dalam rekaman tersebut, yang langsung membuat suasana sidang riuh. Hakim geram, negara ini bukan milik segelintir orang. Ketua Majelis Hakim, Hakim Agung Haris Sudarso, menunjukkan ketegasannya dalam menangani kasus ini. Ia beberapa kali menegur para terdakwa yang terlihat berbelit-belit dalam memberikan jawaban. Jangan menganggap rakyat bodoh. Kerugian negara ini sangat besar, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang harus membayar BBM lebih mahal. Negara ini bukan milik segelintir orang yang bisa merampok seenaknya, ujar Hakim Haris dengan suara meninggi, yang langsung disambut tepuk tangan dari pengunjung sidang. Hakim juga meminta jaksa untuk segera menghadirkan saksi-saksi kunci, termasuk pejabat yang masih aktif di pemerintahan yang diduga mengetahui atau bahkan terlibat dalam skandal ini. Presiden akhirnya angkat bicara, hukum harus tegas, tanpa pandang bulu. Menanggapi semakin panasnya kasus ini, Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan pernyataan resmi dari Istana Negara. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlindungan bagi siapapun yang terlibat dalam korupsi ini. Saya tegaskan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada kompromi bagi siapapun, baik pejabat aktif maupun mantan pejabat, jika terbukti bersalah, harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, kata Jokowi. Namun, saat ditanya apakah ia setuju dengan hukuman mati bagi koruptor Pertamina, Jokowi tampak berhati-hati dalam menjawab. Itu kita serahkan kepada proses hukum. Yang jelas, kita ingin efek jera yang nyata agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, ujarnya. Pernyataan Jokowi ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam kasus ini. Beberapa analis politik bahkan menduga bahwa akan ada nama-nama besar lain yang bakal terseret dalam kasus ini. Konspirasi global, ada perusahaan asing yang terlibat. Di tengah penyelidikan, muncul dugaan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pejabat dalam negeri, tetapi juga jaringan bisnis global. Beberapa kontrak impor minyak yang mencurigakan ternyata dilakukan dengan perusahaan asing yang memiliki rekam jejak buruk dalam praktik bisnis mereka. Laporan investigasi dari sebuah media internasional bahkan menyebut bahwa ada dugaan pencucian uang yang melibatkan bank-bank luar negeri dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Pemerintah pun mulai membuka komunikasi dengan Interpol untuk menelusuri aliran dana yang diduga telah mengalir ke luar negeri. Kita tidak bisa membiarkan uang negara kita dicuri dan disembunyikan di luar negeri. Kita akan kejar siapapun yang terlibat, sampai ke ujung dunia sekalipun. Kata Jaksa Agung dalam pernyataan terbarunya. Apakah hukuman mati akan ditetapkan? Seiring berjalannya sidang dan semakin banyak bukti yang terungkap, publik semakin yakin bahwa hukuman mati layak dijatuhkan dalam kasus ini. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Para pakar hukum mengatakan bahwa jika majelis hakim berani menjatuhkan vonis hukuman mati, maka ini akan menjadi preseden besar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, ribuan masyarakat berencana menggelar aksi besar-besaran menjelang sidang putusan untuk memastikan bahwa pengadilan tetap independen dan tidak terpengaruh tekanan politik maupun intervensi dari pihak berkepentingan. Kita sudah sering dikecewakan oleh hukum. Kali ini, kita tidak akan tinggal diam. Jika mereka tidak dihukum seberat-beratnya, kita akan turun ke jalan. Ujar salah satu pemimpin demonstrasi. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi kunci yang diyakini akan mengungkap lebih banyak fakta mengejutkan. Akankah ini menjadi momen bersejarah dalam pemberantasan korupsi? Atau justru akan berakhir seperti kasus-kasus besar sebelumnya yang akhirnya menguap begitu saja? Rakyat Indonesia kini menunggu dengan penuh harap dan waspada.